Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan dalam hal dunia telah banyak membuat lalai manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir, hingga mereka masuk ke dalam liang kubur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak, Ibu, hadirin jamaah salat maghrib yang seolah dirahmati Allah, kembali mari saya mengajak kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang sampai detik ini masih Allah anugerahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Di tengah-tengah kesibukan kita, Pak, alhamdulillah kita masih dimudahkan Allah untuk datang sholat berjamaah. Ini adalah sholat yang terbaik. Ya. Jadi saya sampaikan, sholat berjamaah di masjid tepat waktu itulah sholat yang terbaik yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Oleh karenanya, mari saya mengajak pada seluruh hadirin dan juga teman-teman yang mungkin belum hadir di masjid pada saat ini, mari saya mengajak kita berikan sholat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita ke masjid, apa enggak? Kalau kita bisa berjamaah, mengapa enggak? Kalau bisa tepat waktu, mengapa harus diundur-undur? Jadi tiga, Pak, ya. Tiga gitu. Dari segi waktu dia tepat waktu, di saat setelah azan berkumandang. Dari segi tempat dia di masjid. Dari segi cara dia berjamaah. Artinya apa? Ada bersama imam. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, lagi sebuah keberuntungan, anugerah, nikmat yang besar ketika hari ini Allah mudahkan kita untuk datang sholat berjamaah di masjid. Ini adalah amalan yang diidam-idamkan, Pak, oleh orang-orang yang hari ini sudah berada di dalam kubur. Saya sampaikan tadi di dalam surah At-Takasur ayat cukup pendek, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi hari ini Bapak Ibu, ada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dia hatinya ingin banget kembali ke dunia. Untuk apa? Dia akan sholat berjamaah. Barangkali dia ahli sholat, tetapi belum berjamaah di masjid. Pas azan zuhur dia sholat zuhur di rumah. Azan maghrib dia sholat maghrib di rumah. Pas ketika masuk alam kubur, ternyata sungguh luar biasa keutamaan sholat di masjid. Oleh karena itu, banyak orang yang menyesal ketika sudah dikuburkan, datang malaikat mungkar dan nakir, tanya dengan pertanyaan dan huru-hara alam kubur, maka banyak yang menginginkan kembali ke dunia untuk sholat berjamaah. Oleh karenanya, ini Pak bulan Syawal, Pak, ya. Nah, harusnya peningkatan lebih banyak, Pak. Alumni Ramadan harusnya di sini.
Nah, ya. Di tempat saya itu Pak, di Al Hidayah, itu ada 2 orang alumni Ramadan, alhamdulillah. Ya, yang sebelum Ramadan dia belum masjid, pas Ramadan masjid, sampai sekarang masih tetap, alhamdulillah. Nah, kita berdoa Pak Ibu, mudah-mudahan teman-teman kita yang Ramadan kemarin sholat tarawih di sini, Allah berikan kekuatan untuk bisa datang kembali. Kita telah dididik 1 bulan penuh Pak ya. Yang tarawih saja kita bisa berjamaah, benar nggak Pak? Yang malam lagi habis sholat isya, yang kita harusnya di rumah makan, ya minum kopi, sambil nonton TV, bisa ketinggalkan kita ke masjid berjamaah sholat tarawih. Itu sholat sunnah. Nah hari ini Syawal dan bulan-bulan berikutnya, ini adalah bukti kita berhasil atau tidak selama pendidikan di bulan Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu, 30 hari Allah giring kita untuk masuk masjid, agar di bulan setelah Ramadan kita nggak lupa jalan ke masjid. Lampu terang, jalannya elok, kipasnya mantap, sajadahnya mantap, tinggal kita sholat berjamaah, Allah kasih keutamaan. Oleh karena itu, sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman kita yang hari ini belum hadir, Allah mudahkan untuk hadir di pertemuan-pertemuan hari esok dan hari-hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam kepada legenda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran Quran kita, yang mana kita malam hari ini sampai di surah yang ke-84. Nah, sebelum Ramadan kita menyelesaikan surah Al-Mutaffifin. Kita mulai dari An-Naba. Mudah-mudahan apa yang telah kita lewati, yang telah kita pelajari, bisa kita ingat-ingat Pak. Kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Karena memang ini fungsi utama Al-Quran, jadi pedoman. Nah, hari ini banyak umat sebatas hanya untuk membaca beribadah saja. Oleh karena itu, inisiatif pengurus luar biasa, ya. Di pesan khusus kita belajar dari Al-Quran, Ustaz. Jadi karena itu, Bapak Ibu, surat-surat yang kita sampaikan, ayat demi ayat yang kita sampaikan di malam Jumat, hendaknya kita jadikan acuan pedoman dalam hidup kita. Kalau dia menceritakan tentang keutamaan sedekah, hendaknya dengan itu kita semangat sedekah. Menceritakan tentang alam akhirat, hendaknya kita bersemangat mencari bekal untuk ke sana. Kalau ia menceritakan tentang larangan, hendaknya kita hindari. Jadi itu. Jadi karena itu Al-Quran ini akan menjadi mukjizat dari Nabi Muhammad sampai kita hari ini. Jadi mukjizat. Oleh karena itu Bapak Ibu, malam hari ini kita akan menyampaikan tentang surah Al-Insyiqaq. Ya. Surah ini surah ke-84 Bapak Ibu. Surah Makkiyah, artinya turunnya di Makkah. Terdiri dari 25 ayat, turun setelah surah Al-Infitar. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, karena waktu juga sudah hampir isya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. Apabila langit terbelah. Nah, ini masih menceritakan tentang hari kiamat. Ya, ini Allah kembali menguatkan iman Nabi Muhammad dan penduduk Makkah. Karena Pak, di Mekah itu Pak, cobaannya luar biasa.
Ya, sehingga butuh iman yang kuat, akidah yang kuat. Kalau nggak kuat, diuji dikit, lemah, kita meninggalkan agama. Ada apa? Diuji dengan sakit, didatangi orang, diobatkan gratis, dikasih sembako, kasih pengobatan, fasilitas, rela dia meninggalkan agama Islam. Kalau iman kuat. Ditawarin mau nikah, dapat calon suami yang kaya, non muslim, syaratnya harus pindah agama, dia pindahkan. Kalau iman kuat. Di Makkah, ujian keimanan itu Pak, nyawa taruhannya. Kalau kita ingat Pak, kisah Bilal bin Rabah. Dia menyatakan keislamannya. Waktu itu dia masih muda, disiksa, fisik ini siksa. Dijemur di tengah terik matahari, gurun pasir, ditindih batu, dipecut, dicambuk. Agar apa? Agar dia meninggalkan keislamannya. Oleh karena itu Allah kuatkan penduduk Mekah waktu bersama Rasulullah dengan ayat-ayat yang menguatkan akidah, keimanan. Oleh karena itu kebanyakan rata-rata surah Makkiyah itu menguatkan akidah. Jadi, Nabi Rasulullah ayat pertama, idzas samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah. Depan aja Pak, depan Pak. Ya. Langit yang hari kita lihat Pak, yang 7 lapis langit, dengan izin Allah di hari kiamat nanti terbelah. Bahkan Bapak Ibu, rahmat Allah SWT, di ayat yang kedua, wa adzinat li rabbiha wa haqqat, dan ia patuh kepada Tuhan, dan sudah semestinya langit itu patuh. Artinya Bapak Ibu, langit itu menurut, ngikut, tunduk terhadap apa yang Allah perintah. Kata Allah, wahai langit, terbelahlah kamu. Maka dengan izin Allah terbelahlah. Bapak Ibu, di dunia ini terkadang kejadian-kejadian alam tidak mesti ada sebab akibatnya. Banyak kejadian di luar nalar akal manusia. Tetapi begitulah kekuasaan Allah menunjukkan kepada kita. Kalau kita pikir Bapak Ibu, untuk menaikkan air laut ke daratan itu susahnya luar biasa. Pakai sanyo berapa kira-kira Pak? Pakai listrik berapa? Tapi kuasa Allah bukan hanya hitungan liter Pak, bahkan bangunan yang kokoh pun bisa. Diterjang tsunami waktu itu Pak di Aceh tahun 2004. Itu memakan korban yang luar biasa. Bahkan PLN yang di tengah laut itu bisa bergeser ke daratan. Berapa ton? Kuasa Allah. Allah bisa menjadikan malam gelap. Kalau kita ingin menggelapkan, saya pernah Pak, ada acara di sekolah pakai LCD Pak, perusahaan. Panggungnya terlalu terang. Kata teknisi itu, ini Pak kurang gelap. Maka kami harus beli kain hitam. Kain hitam yang tebal kayak hordeng itu, yang besar kayak tutup pakai kain hitam. Karena acaranya siang hari. Agar apa? Agar gelap. Untuk menggelapkan seruangan, enggak sampai sama situ, sepanggung itulah. Itu harus beli kain, beli necis, beli bambu, beli kayu untuk menggelap. Allah Subhanahu wa taala membuat dunia ini gelap mudah. Pun sebaliknya menerangi dunia ini juga mudah. Itulah kuasa Allah. Nanti langit dengan izin Allah terbelah. Itu terjadi pada hari kiamat. Ya. Bahkan sebelumnya itu Allah menerbitkan matahari dari sebelah barat. Itu pun mudah bagi Allah. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian di ayat yang ketiga, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Tadi saya sempat buka-buka tafsirnya Pak. Rata ini Allah meratakan, membentangkan bumi ini, termasuk bangunan-bangunan yang ada
gunung-gunung yang ada, yang hari ini konon kabarnya gunung sekian meter dari permukaan laut, Allah dengan sangat mudah membuat bumi itu rata. Bahkan yang terjadi kemarin di Turki, Pak, saya lihat videonya. Turki itu kalau cerita Pak Amar Zain di RT 1, Pak, dia ke Turki langsung, dia relawan. Gedung yang tinggi berapa tingkat, karena asbab Allah kirim gempa dengan mudah, nggak sampai hitungan jam, Pak. Kalau kita mau meruntuhkan gedung itu, cari alat, minimal cari bulldozer ataupun ekskavator, ataupun cari bom, dirakit dulu, diledakkan dari jauh. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meruntuhkan itu, tidak perlu itu. Dengan izin Allah rata dengan tanah. Nah nanti suatu hari nanti ketika sudah kiamat sudah datang, adik-adik ya, oke, nah ya, kiamat tiba, maka bumi Allah ratakan, ya, Allah ratakan. Kemudian ayat yang keempat, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi mengeluarkan, memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Ini dimaknai, Pak, diartikan semua jenazah mayit, ya, orang-orang yang sudah meninggal yang dikuburkan hari ini di bumi, dengan izin Allah dikeluarkan dari dalam bumi. Kosong, nggak ada lagi yang tersimpan dalam bumi. Ya. Saya ulangi lagi. Dengan izin Allah dari kiamat nanti, orang-orang yang sudah dimakamkan di dalam perut bumi, Allah izinkan, Allah keluarkan dari, dimuntahkan oleh bumi. Ini kejadian luar biasa, Pak. Kemarin sempat menghebohkan, Pak. Di area Bandung itu ada yang kena banjir, longsor, setengah makamnya tuh nampak jenazahnya tuh terbungkus kain kafan. Itu karena longsor. Nanti dengan izin Allah, walaupun longsor, dimuntahkan oleh bumi. Ini apa, orang-orang yang telah dimakamkan. Sekarang Pak, kalau kita mau lihat, udah banyak berapa juta yang di dalam bumi. Ya. Baik itu yang di tempat kita, di seluruh dunia. Ya. Kemudian yang kelima, wa adzinat li rabbiha wa haqqat, sama Pak tadi. Dan bumi itu patuh kepada Tuhannya, dan semestinya bumi itu patuh. Ya, kata Allah, wahai bumi, bergoyang, goyang, gempa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau tarik lagi, semua yang terjadi di bumi ini terjadi atas izin Allah. Bahkan Pak, kalau kita mau lihat akidahnya lagi, Pak, daun yang gugur dari rantingnya itu terjadi atas izin Allah. Kalau kita lihat, Pak, ada daun yang kering jatuh, ada yang masih kuning belum kering jatuh. Kalau akal kita, Pak, daun itu akan jatuh ketika sudah kering, benar nggak, Pak? Tapi nggak demikian. Ketika Allah menghendaki daun jatuh, maka jatuh. Oleh karena itu, Pak Ibu, rahmat Allah, ini kajian akidah. Semua yang terjadi di atas bumi ini terjadi atas izin Allah. Oleh karena itu, Pak Ibu, kalau kita sedang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian yang tidak mengenakkan kita, kita kembalikan ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga orang bertakwa, orang beriman, Bapak Ibu, kalau dia dikasih kenikmatan yang menyenangkan, maka dia syukur. Karena dia sadarnya ke Allah terus. Pas dia senang, dia nggak mendahulukan dirinya. Ini kan masa jadi dulu, Pak. Ada orang yang kaya, hamba Allah yang kaya, ditanya, dari mana kau dapatkan kekayaanmu? Yang soleh menjawab, hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Kata Nabi bahwa
Kata Nabi Sulaiman. Kalau Qarun ditanya, ini karena kamu, karena kepintaran saya mencarinya, karena ilmu saya, tidak melibatkan Allah. Jadi ini Bapak Ibu, Allah sekali lagi, kalau kita sedang diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, yakinlah kita bersandar kepada Allah, dan setiap ujian itu ada hikmah yang akan Allah berikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kata Allah SWT, jangankan bumi, daun yang jatuh dari rantingnya itu pun terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja, berusaha dengan sungguh-sungguh menuju Tuhan, pasti kamu akan menemuinya. Ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat manusia ini Pak, semuanya punya aktivitas. Ya. Ada yang aktivitasnya menyibukkan. Hari-harinya penuh dengan kegiatan. Ya. Ini ayat ini menyampaikan semua yang sibuk itu muaranya akan kembali kepada Allah. Yang baik-baik akan bertemu dengan penghisapan di hari akhir nanti, bertemu dengan Allah. Yang buruk-buruk pun demikian. Bahkan ini ada hadis Pak, saya bacakan ya Pak ya. Jibril pernah berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, maka kamu akan mati. Dan cintailah sesukamu, tapi ingat, kamu akan berpisah dengannya. Dan beramallah, sebab kamu akan menjumpai lagi amalanmu itu. Ada 3 Jibril. Kata Jibril, hidup sesukamu, tapi ingat, kamu pasti akan mati. Dunia ini, cintailah apa yang akan engkau cintai, tapi ingat, pasti engkau akan berpisah dengannya. Namanya dunia Pak, sementara. Ya, sementara. Kita mencari istri kita, boleh, anak kita, tetapi ada suatu saat nanti kita pasti akan meninggalkannya. Ya. Dan yang berikutnya, beramallah, karena nanti amal-amalmu itu akan menjumpaimu di hari akhirat, hari kiamat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu himbauan, wahai manusia. Jadi mari kita jadikan kesibukan kita itu kesibukan yang menghasilkan. Tidak hanya dunia, tapi akhirat juga. Nanti akan dijelaskan Pak sini ayat berikutnya. Orang-orang yang sibuk dengan dunia, tapi dibingkai dengan keimanan, maka dia akan mendapatkan 2 keuntungan. Tapi orang-orang yang sibuk dengan dunia, tanpa dibingkai dengan keimanan, maka dia akan mendapatkan dunia saja. Padahal Pak, dunia ini hanya sedikit. Kalau Imam Al-Ghazali itu Pak, saya pernah baca bukunya itu, tangan dimasukkan ke lautan Pak, dicelup, diangkat, itulah dunia. Yang ikut di jari itulah dunia, kenikmatannya. Sementara yang lautan itulah kenikmatan akhirat. Yang ini diperebutkan oleh miliaran manusia. Yang lautan ini banyak diabaikan oleh banyak manusia. Benar gak? Ini saya sampaikan lagi, saya ulang lagi, ini saya garis bawahi Pak. Siapa yang sibuk dengan urusan dunia, tapi dibingkai dengan keimanan, maka dia akan mendapatkan 2 keuntungan. Di dunia dia sakinah, tenang, damai, rukun, hidupnya terarah. Di akhirat ada harapan, akan ada hasil yang ia petik. Karena dunia ini ibarat ladang, tempat menanam. Ada istilah Pak,
ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang untuk kampung akhirat. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Saya pernah baca. Benar. Siapa yang menanam kebaikan-kebaikan dengan bingkai keimanan di dunia ini, maka ibarat pohon akan tumbuh, akan bisa dipetik di akhirat nanti. Kalau orang yang sibuk dengan dunia tanpa bingkai keimanan, maka dia akan mendapatkan dunia saja. Mobil dapat, rumah dapat, istri dapat. Barangkali ya hidupnya enak, rumahnya bagus, ber-AC. Tapi kalau tidak beriman, tidak diberikan dengan keimanan, maka kesibukannya itu akan memberatkan dia di hari akhirat. Ya. Dan itu ayat yang ke-6. Berikutnya ayat yang ke-7 Pak Ibu. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, tangan kanannya menerima, tangan kanannya menerima. Allah sampaikan berikutnya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ini saya sampaikan Pak. Saya tadi baca-baca di maksudnya orang-orang yang tadi sibuk dengan kebaikan-kebaikan dunia, bingkai keimanan, maka dia akhir nanti dia akan mendapatkan catatan amal melalui tangan kanannya. Tangan kanan. Siapa yang mendapatkan kitab catatan itu dengan tangan kanan, maka hisabnya Allah mudahkan. Ditanya, Pak, kamu dulu berbuat dosa ya? Iya ya Allah. Yaudah saya maafkan, kata Allah. Banyak dimaafkan Pak. Jadi orang yang menerima kitab catatan dari tangan kanan, maka hisabnya, pemeriksaannya mudah. Banyak dimaafkan. Ya. Makasih Dek. Yang putih aja. Ada putih. Kasih ya. Ya. Amin. Insyaallah. Kita ucapkan terima kasih Pak pada seluruh donatur ya. Kita doakan semoga Allah memberikan rezeki yang barokah, yang melimpah ya. Yang dengan ini asbab ini Allah jadikan amal kebaikan baginya ya. Dan mudah-mudahan kita yang makan sehat badannya Pak. Karena kita ini sedang menuntut ilmu Pak. Jadi orang yang menuntut ilmu sama dengan orang jihad di jalan Allah. Jadi banyak-banyak berzikir Pak. Banyak zikir, banyak doa. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di sini ini dalam rangka kebaikan menjadi amal soleh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Pak di ayat yang ke-7 tadi Pak ya. Adapun orang yang diberikan kitab dari sebelah tangan kanannya, maka dia akan menemui Allah dengan hisab yang dimudahkan Pak. Pemeriksaan dimudahkan. Kita aja Pak ketangkap razia motor karena nggak pakai helm. Kalau dapat polisi yang ketat, yang dia nggak bisa dinego-nego Pak, detail pertanyaannya, Pak. Akhir-akhirnya kena tilang. Lah cemas kita. Nanti banyak dimaafkan oleh Allah. Yang terima dengan tangan kanannya banyak dimaafkan oleh Allah. Diampuni Pak. Nggak ada yang bisa protes. Ya Allah itu kamu diampuni aku enggak ada. Pengampunan itu hak prerogatif Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, kesibukan 24 jam kita, mari saya mengajak kita bingkai dengan keimanan. Bapak-bapak pergi ke tempat kerja,
niatkan untuk mencari nafkah untuk keluarga, jadi amal ibadah. Bahkan orang beriman, Pak, tidurnya pun bisa jadi amal ibadah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sungguh anugerah yang luar biasa. Hari ini Allah berikan kita, masukkan kita dalam golongan orang-orang yang beriman. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu, sekecil apapun amal baik kita, kalau orang beriman, itu akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saya ulang lagi, yang dapat kitab dengan tangan kanan, maka dia akan Allah mudahkan hisabnya, akan Allah mudahkan pemeriksaannya. Satu persatu diperiksa oleh Allah. Tapi yang ini dimudahkan oleh Allah. Kemudian ayat yang ke-9-nya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya, kaumnya dengan gembira. Ini Bapak Ibu, saya tadi udah baca-baca tafsirnya, dengan catatan keluarganya sama-sama beriman. Jadi ini kabar gembira, Pak. Di dunia saling mengingatkan dalam kebaikan. Udah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata ibunya, Pak, udah azan, pergi ke masjid. Masih ke malas-malasan, agak naik dikit adanya. Pak, udah azan, ke masjid. Iya Bu. Dia ke masjid diingatkan istrinya. Di dunia saling mengingatkan. Istrinya mau ke warung nggak pakai jilbab, Bu. Nah, ibu mau ke warung nggak pakai jilbab, pakai jilbab. Oh iya Pak. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Maka ini berita gembira, Pak. Orang-orang yang beriman nanti akan Allah pertemukan dengan keluarganya di surga. Tapi dengan catatan, Pak, saya baca tafsir tadi, ya. Sini Allah sampaikan, bentar, Pak. Dengan catatan dia sama-sama beriman, ya, sama-sama beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suaminya beriman, istrinya beriman, anaknya beriman. Saling mengingatkan dalam kebaikan, saling melarang, saling mencegah dalam kemungkaran. Maka insya Allah nanti akan mendapatkan berkumpul kembali dalam surganya Allah Subhanahu. Jadi dia kembali keluarga senang, ya, senang, gembira. Cak kita, Pak, anak kita pas terima rapot nilainya elok, itu senang, Pak, nunjukkan ke orang tuanya itu. Kalau rapotnya tuh nilainya banyak yang buruk, dia mukanya sedih, Pak. Orang mau nengok jangan, mau nengok nggak boleh, benar nggak, Pak? Tapi kalau isinya itu bagus, dia kembali ke keluarganya itu senang, gembira. Maka di sini Allah sampaikan, dia akan kembali kepada kaumnya, keluarganya dengan gembira. Ya. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Dikit lagi, Pak, sampai 15 Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita lanjutkan di ayat yang ke-10. Kebalikannya, Pak. Ayat yang ke-10. Allah sampaikan, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, tangan kiri dari belakang. Ya. Silakan, Pak, ini mati, Pak. Ya. Nah, kita sampai sini dulu. Silakan tersambung lagi, Pak. Kan tersambung nanti di pertemuan yang akan datang sampai ayat 9, Pak, ya, ayat 10. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita amalkan bersama, dan saya mohon maaf lahir batin, Pak, saudara sawal, mohon maaf belum bisa berkunjung ke rumah Bapak sekalian, ya.